warahmatullahi wabarakatuh. Laqad Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wa sallallahu alaihi ashabihi wa ajma'in wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil sallallahu alaihi wa sallam ta'ala wa sallam jami'a baina ba'matina wa ummatina wa ummatina wa jaddatina wa akhirina wa akhiratina masyayikhina jami'an muslimin wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wa amwat. Khususan Syekh Qadir Jailani wa khususan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki wa khususan Rajani Ilmu Kisisi Mahmudul Boyo Rasulullah wa Qur'an Tasyaba Ilahi wa khususan Rajani Ilmu Asli Mahmudul Ulama Bahir Hasim Asy'ari Bahir Hasbul wa Qadar Kisisi Syamsuri Ayah Khairul Alam Mawasalisan Kudang wa khususan Rajani Ilmu Al-Alamin Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat sore sahabat-sahabat Aswaja Muda semuanya. Alhamdulillah sore ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana seharusnya sikap suami yang baik terhadap istri dan juga disertai dengan dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Mari kita lanjutkan pembahasan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min husni isyratir rajuli lil mar'ati, beberapa atau yang termasuk sikap baiknya suami terhadap istri itu adalah ayyatahammala adaha wa yadaghafalu an katsirin mimma yabduru minha. Suami bersabar dalam menghadapi sikap buruk atau kekurangan istrinya yang terkadang wanita itu merasa tidak bersalah dengan apa yang dilakukannya. Sikap seperti itu rahmatan biha wa syafaqatan 'alaiha, karena rasa kasih sayang seorang suami terhadap istrinya. Waqad amarallahu ta'ala bi mu'asyaratin nisa'i bil ma'ruf, dan juga karena memang ada perintah dari Allah seperti yang sudah kita jelaskan dua pertemuan kemarin, bahwa laki-laki atau memperlakukan istrinya dengan baik. Kama amara bi musahabatil walidaini bil ma'ruf, seperti juga kewajiban kita untuk selalu bersikap baik terhadap kedua orang tua. Faqala fil walidaini wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini ayat Quran yang mewajibkan kita untuk bersikap baik terhadap orang tua. Wa qala fin nisa'i wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Niki surat An-Nisa yang dua pertemuan kemarin berturut-turut kita bahas tentang bagaimana suami itu bersabar dan menerima kekurangan-kekurangan istrinya. Innah tamal ada minal mar'ati inda taishiha wa khuluqil karim. Laki-laki yang atau suami yang sabar dengan kemarahan istrinya atau sikap buruk kekurangan-kekurangan istrinya itu adalah akhlak yang baik. Nah, seperti keterangan minggu kemarin ya. Kalau dawuhnya Imam Ghazali niku as-sabru ala lisanin nisa'i mimma yamtahinu bihil auliya. Suami yang bersabar dengan mulut kejam mulut tajamnya seorang istri. Suami yang sabar dengan omelannya atau cerewetnya seorang istri itu bisa mengantarkan menuju makomnya aulia. Nah, ini bisa jadi salah satu alternatif jalan menuju kewalian itu, yaitu tadi punya istri yang galak. Ternyata istri yang galak itu ya barokai, bermanfaat
Lanjut, waqad kana alaihi salatu wassalam a'damun nasa ihtimalan wa hilman wa karoman sholawatullahi wassalamuhu alaihi. Dan orang yang paling pemaaf, orang yang paling berkasih sayang itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawiyal Muslim an ba'di sahabati radhiyallahu taala anhum. Diriwayatkan dari Imam Muslim dan diceritakan dari sebagian besar sahabat annahu qala ma ra'aitu ahadan arhama bil iyali min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak melihat ada orang yang lebih sayang kepada keluarganya itu lebih Rasulullah. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang paling sayang terhadap keluarganya. Wa fi tarikhin Ibnu Asakir, diceritakan dari Tarikh Ibnu Asakir an Anas radhiyallahu taala anhu annahu qala kana sallallahu alaihi wasallam arhamun nasi bisibyani wal iyal. Rasulullah itu adalah yang paling sayang kepada anak-anak dan keluarganya. Sebenarnya dalam Al-Quran itu sudah banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana membina sebuah rumah tangga, tentang bagaimana seharusnya interaksi antara suami dengan istri. Salah satu ayat yang sangat populer itu ayat ke-34 dari surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ada banyak pendapat yang mengartikan ayat ini. Ada yang mengartikan laki-laki itu pemimpinnya kaum wanita. Ada juga yang mengartikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu laki-laki itu lebih unggul daripada wanita. Ada juga ulama mufassir yang menafsiri ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu bahwa laki-laki adalah sebagai pelindung bagi kaum wanita. Laki-laki itu bertugas untuk memperbaiki akhlak seorang wanita. Terlepas dari perbedaan mengartikan ayat ini, intinya adalah bahwa laki-laki itu bertanggung jawab penuh terhadap seorang wanita. Suami itu mempunyai tanggung jawab terhadap istrinya. Baik buruknya seorang istri, bahagia atau tidaknya seorang istri itu salah satunya adalah salah satu faktornya adalah suami. Terkadang kita itu ya, kalau ketemu orang atau misalnya kita lihat di TV atau di media sosial misalnya ya, di Facebook atau di Instagram, terus kita lihat perempuan misalnya yang dimana dia itu dirasa kurang pantas menurut pandangan masyarakat. Kenapa ya? Padahal suaminya ustadz loh, kok dia dandannya menor sih misalnya gitu. Atau itu padahal suaminya kaya ya, tapi kok bajunya kayak kurang bahan. Nah, terkadang kita itu begitu. Kemudian kelanjutan dari komentar itu pasti begini, seringnya begini, kok boleh ya sama suaminya, kok suaminya diem ya, apa nggak diingetin sama suaminya? Iya sih, cara ngatain, gimana sih suaminya didiknya itu gimana kan gitu. Artinya apa? Artinya bahwa solehah atau tidaknya, baik atau buruknya seorang istri itu bisa menjadi salah satu indikasi keberhasilan suami dalam memimpin sebuah rumah tangga. Dan sebaliknya, kadang kita itu kalau melihat seseorang gitu ya, terus kita gini, padahal itu dulu anak itu loh ya, kalau pulang itu mesti malam-malam, kadang hampir pagi, udah celananya itu pasti pendek dan sebagainya. Tapi sekarang itu loh, setelah punya suami itu
jadi anteng loh, anaknya jadi anak baik loh sekarang, sopan sama orang tua juga hormat. Nah, berarti suaminya itu berhasil mendidik. Persepsi yang timbul seperti itu karena memang suami mempunyai tanggung jawab untuk membimbing istri dan keluarganya menjadi lebih baik. Jadi di balik kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, di balik kata pemimpin, laki-laki yang memimpin seorang wanita, itu ada tanggung jawab dan beban yang besar yang harus ditanggung oleh seorang suami. Dalam pandangan agama, pemimpin itu adalah orang yang menerima amanah, sehingga dia harus melaksanakan amanah itu dengan baik, karena suatu saat dia harus dimintai pertanggungjawaban tentang amanahnya itu. Jadi seorang pemimpin tidak boleh hanya menuntut haknya saja sebagai seorang pemimpin, tapi tidak mau melaksanakan kewajiban sebagai seorang pemimpin, tidak boleh. Karena dia adalah pemegang amanah. Dalam surat As-Shad ayat 26 itu sedikit disinggung tentang bagaimana kriteria pemimpin yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dawudu, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa ila akhirih. Di sini setidaknya ada 2 kriteria tentang pemimpin yang ideal. Yang pertama, fahkum bainan nasi bil haqqi, berlakulah adil kepada orang-orang, berlakulah adil kepada anggotamu. Adil itu artinya menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Jadi sebagai suami yang adil, tentu dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia juga akan memikirkan bagaimana istrinya, bagaimana anaknya. Bagaimana tidak hanya memikirkan aku harus dilayani seperti apa, tapi dia juga memikirkan bagaimana aku melayani istriku, bagaimana aku membahagiakan istriku, bagaimana aku membahagiakan anakku. Bojoku iki senengane apa ya? Misalnya ngaten. Istriku itu senengannya apa? Oh, senengannya apa ya? Martabak misalnya gitu. Nah, dibawakan. Istriku itu senengannya dipuji misalnya. Ya dipuji aja, jangan malu-malu. Bu, Ma, sama ini lek pakai baju warna itu jadi cuantik loh, Ma. Wajahnya itu bersinar, auranya menguar kemana-mana. Nah, istrinya kan seneng. Pemimpin yang adil itu pasti akan mendukung potensi anggotanya. Jadi ketika istri itu mempunyai potensi, maka suami akan mendukung, akan memberi support istrinya. Mah, sampean dulu itu kan pernah mondok misalnya ya, juga sarjana, ya jangan di rumah aja mah, sana lo ikut ngajar atau ikut organisasi atau apa, biar ilmunya itu manfaat. Nah, ini didukung. Oh, bojoku kok masakannya enak ya. Oh, tak buka nih rumah makan lah. Nah, misalnya seperti itu. Jadi dia selalu mendukung, mendorong istrinya untuk lebih maju dan lebih baik lagi. Istilahnya gitu. Istilah sinetronnya itu begini. Biarlah saya itu tidur di tikar asal istri dan anak saya itu tidurnya di kasur. Nah, karena apa? Karena ingat bahwa dia itu tugasnya melayani. Jadi tidak otoriter. Sebagai pemimpin itu tidak otoriter. Bukan yang kuat itu yang menang, tapi yang kuat harus melindungi yang lemah. Nah, itu harusnya prioritas itu sudah berubah, tidak prioritas pribadi lagi, tapi juga harus memikirkan perasaan istri, harus memikirkan perasaan anak, karena
bagaimanapun istri dan anak itu ya makhluk hidup, pasti punya perasaan, pasti punya keinginan. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua adalah wala tattabi'il hawa. Pemimpin itu tidak boleh terbawa hawa nafsu, tidak boleh egois. Seorang suami itu tidak boleh egois, tidak boleh menang sendiri. Jadi ketika diterapkan dalam rumah tangga, kalau suami itu tidak egois, maka dia akan lebih sabar, tidak mudah marah, dia juga tidak gampang menyakiti, memukul, tidak gerusa-gerusu ketika mengambil sebuah keputusan. Dan yang paling sering ini tidak gampang menjatuhkan kata cerai, karena sekarang itu sepertinya gampang sekali orang-orang itu cerai gitu. Beda prinsip sedikit cerai, bojone masak kasinan cerai, nanti lama-lama istrinya kentut dicerai kan. Yang repot kalau seperti ini. Ini karena tidak bisa menguasai egonya, sehingga yang dipikir hanya dirinya sendiri. Nah, orang berumah tangga itu tidak seperti itu. Karena orang berumah tangga itu tidak cukup hanya untuk 1 atau 2 hari saja. Orang itu nikah pasti pengennya sekali seumur hidup. Jadi sudah pasti jangkanya lama. Kita akan bersama dengan orang yang sama dalam waktu yang lama. Maka ini membutuhkan persiapan hati yang luas, persiapan hati yang sabar untuk menerima, untuk menghadapi semua permasalahan yang mungkin datang dalam sebuah rumah tangga. Yang kedua, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, walaupun tadi tidak ada di ayat, tapi tidak kalah penting bahwa seorang pemimpin haruslah orang yang mampu memberi contoh yang baik terhadap anggotanya. Pemimpin itu kan di depan ya tempatnya, jadi pasti jadi center, jadi pusat perhatian. Sudah pasti yang dipimpin itu akan nyontoh sama pemimpinnya. Logikanya kalau orang mau ngasih contoh itu kan harus ngerti dulu, harus bisa dulu. Makanya suami kalau mau jadi contoh buat istri dan anaknya, dia juga harus memperbaiki dirinya dulu. Sebelum meluruskan istrinya, lalu dia juga harus meluruskan dirinya sendiri. Jadi tidak hanya menuntut seorang istri menjadi sholihah, tapi seorang suami juga harus mau berusaha untuk menjadi sholih. Nah, kemudian dari pemaparan tadi pasti ada pertanyaan seperti ini. Kalau bapak-bapak, kalau suami-suami itu sekarang sudah ideal belum jadi suami gitu ya? Sudah ideal, sudah memenuhi kriteria belum? Tentu jawabannya ada yang sudah, ada yang belum. Kalau yang sudah, alhamdulillah, mugi-mugi panjenengan sak keluarga selalu mendapatkan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang belum, bagaimana? Wah, lawang suamiku itu loh kalau malam masih tidak pernah pulang misalnya. Naudzubillah, suamiku itu loh tidak pernah sholat misalnya gitu. Atau dan lain sebagainya. Sik senengane nesu, sik senengane ngaplok. Nah, karena merasa di rumah ini pemimpinnya saya, di rumah ini saya yang paling kuat gitu. Akhirnya semena-mena. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Maka kita kembali kepada pelajaran kita yang pertama, bahwa sebagai pasangan suami dan istri,
harus mau menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya dengan sabar, ikhlas, tawakal, dan selalu berhusnudzon kepada Allah. Apa yang sudah diberikan Allah kepada kita itu pasti yang terbaik. Karena orang itu sering sekali bisa mudah melihat satu keburukan daripada mengingat 9 kebaikan. Gini mboten? Bojoku iki lho, ben bar subuh mesti turu. Aku itu sampai malu loh sama tonggo-tonggo. Tonggo-tonggo itu suaminya sudah berangkat kerja, sudah begini. Suamiku lo kok tidur misalnya. Nah, itu akan gampang diingat, akan gampang dinilai sama istri. Tapi dia lupa kalau suaminya itu habis subuh tidur karena mungkin malamnya itu tahajud. Dia lupa kalau suaminya itu loh orang yang gampang dimasak nih opo gak cocok. Wes penane penak. Dijepi opo mesti didahar misalnya. Dia lupa kalau suaminya itu selalu standby, dia mau kemana saja siap sedia pasti diantar. Itu lupa hanya karena satu hal keburukannya. Itu manusia seperti itu. Maka perlu sekali untuk selalu berhusnudzon, untuk selalu menjaga, melatih hati, menerima kekurangan dan kelebihan pasangan. Sekali lagi karena rumah tangga itu adalah komunikasi dengan istri. Sakinah, mawaddah, dan rahmahnya sebuah rumah tangga itu tidak ujuk-ujuk terjadinya, tidak datang secara tiba-tiba, harus diusahakan. Siapa yang mengusahakan? Ya suami sama istrinya. Jenengan pengen keluarga bahagia, ya jangan diem, usaha, perjuangkan bersama, menjadi baik berdua, sehingga semakin lama kita berumah tangga, kita akan menjadi orang yang makin baik, makin hari makin baik, makin hari makin baik. Ngaten. Sepertinya materi kita sampai di sini dulu ya. Kesimpulannya bahwa seorang suami itu adalah pemimpin bagi istrinya. Maka dari itu jadilah pemimpin yang adil. Jadilah pemimpin yang bisa mengayomi keluarga. Jadilah pemimpin yang mau dikoreksi, yang mau memperbaiki diri dan terus belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan jadi pemimpin, jadi suami yang dekat kepada Allah, yang membimbing keluarganya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi ibu-ibu yang ngaji sore hari ini makin disayang sama suaminya. Suami-suami yang ngaji hari ini makin sayang sama istrinya. Keluarga kita semua dilindungi oleh Allah dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dulu, kita lanjutkan pembahasan kita minggu depan. Semoga saya sampaikan bisa bermanfaat dan barokah. Allahu a'lamu bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh.